Setiap insan punya rasa, ada rasa benci dan rasa rindu, ada cinta, ada dusta. Itu kisah hidup di dunia. Cinta kasih bahagia, satu kisah di dunia. Menderita karena cinta, karena cinta dunia. Ada cinta, ada dusta. Itu kisah hidup di dunia. Setiap insan punya rasa, ada rasa benci dan rasa rindu. Oh, oh, oh. Terlalu cinta dunia, bersiaplah kau untuk kecewa. Siaplah untuk kecewa. Cinta pada sang pencipta, hidupkan tenang dan bahagia. Ada cinta, ada dusta. Itu kisah hidup di dunia. Setiap insan punya rasa, ada rasa benci dan rasa rindu. Tommy, kamu merusak diri kamu sendiri. Marino sudah menikah, ya sudah. Aduh, ibu cerewet banget sih. Dia itu perempuan gak benar, Bu. Iya, kalau kamu sudah tahu ya sudah. Tapi kamu gak perlu merusak diri kamu dengan minuman. Asal kamu tahu, orang yang suka melarikan diri ke minuman sama aja pengecut. Pengecut dan tidak bisa menggunakan akal sehat. Dengar nggak? Cintanya Mas Tommy sama bekas pacarnya itu rupanya begitu dalam. Sampai-sampai dia seperti orang frustasi. Kasihan dia.
ku sangka sejak semula, serigala berbulu domba. Orang yang sangat aku hormati, yang ku anggap dewa penolong, merenggut kesucian. Ibu orang yang baik. Dia sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Dia pasti sangat terpukul dan sedih kalau tahu kejadian ini. Sungguh menang nasibku. Saya nggak tega ngasih tahu. Kecewa. Lebih baik saya pergi meninggalkan rumah ini. Irma, Sungguh kecewa. Irma. Sungguh aku kecewa. Diriku oh ternoda. Sungguh ku kecewa. Kamu kenapa, Nduk? Kamu nangis ya? Enggak apa-apa. Kalau belajar jangan sampai malam. Nanti kamu sembab. Iya, Kamu beruntung. Tadi Tommy nitipin uang kuliah untuk semester kamu. Tapi dianya udah pergi. Tiada ku sangka sejak semula. Ayo ambil, Dok. Serigala berbulu domba. Jangan sedih gitu dong. Orang yang sangat aku hormati. Ya udah, Kuanggap kamu gak usah nangis. penolong. Ibu ikhlas kok membantu kamu. Ibu cuma merasa sayang kalau kamu putus kuliah semenjak papa kamu meninggal. Toh kamu sudah banyak menolong ibu untuk mengurus rumah ini. Sudah, jangan nangis. ya, makasih ya Bu. Ya, Irma jalan dulu. hati-hati ya. Kamu kenapa ya? Enggak apa-apa. Ini masih Bu Sari yang bayar? Iya, Saya senang kamu masih kuliah. Kamu sangat beruntung punya ibu seperti dia. Pak, buruan dong Pak. Kita juga kan mau bayar. Oke. Ir, tungguin. Bareng Ir. Irma. Ini Pak. Irma. Kamu kenal baik ya sama Pak Imam? kenal. Semua orang juga kenal sama dia. Tapi kelihatannya kalian sangat akrab. Oh iya, waktu itu aku pernah konsultasi sama dia waktu kuliah aku mau putus. Irma, Kamu harus hati-hati loh sama dia. kenapa? Dari caranya memandang dan ngomong, sepertinya penjaga tua itu suka sama kamu. Sok tau amat sih kamu. Emang dia sok tahu. Setahu gue sih dia suka sama lo. Irma, saya minta maaf atas segala perbuatan yang telah saya lakukan pada kamu. Saya khilaf. Saya tahu yang saya rebut dari kamu itu tidak ternilai harganya. Untuk itu, ini sebagai untuk mengurangi rasa bersalah saya. Terima ini. Irma, Iya, Irma. iya Bu. Ini tadi Tommy ninggalin uang buat ibu. Nanti sambil ke kampus, kamu tolong ya mampir buat bayar telepon kita. Takut terlambat. Emangnya sekarang tanggal berapa?
sudah tanggal 20. 20? Ya Tuhan, kenapa nasib aku kayak gini? Irma, kamu ngapain kesini? Silakan masuk. Keterlaluan. Kelakuannya itu sangat keterlaluan. Ibunya sangat baik, tapi kelakuan anaknya bejat. Kamu gak bisa diam, Ir. Kamu harus ngomong sama dia. Aku bingung. Aku nggak tahu kalau aku hamil.
Tapi kamu nggak bisa nanggung semua itu sendirian, Ir. Kamu kan bisa ngomong sama Bu Sari. Aku nggak mau, aku nggak bisa. Ibu Sari itu orang yang baik. Dia udah nyelamatin hidup aku. Aku nggak mau. Aku nggak Tapi bisa. laki-laki itu anaknya, Irma. Dia harus bertanggung jawab karena dia menghamilimu. Kita nggak bisa diam. Kita harus menemui dia. Jangan. Aku nggak mau buat Bu Sari terluka hatinya. Dia juga masih punya istri. Aku masih pengen nerusin kuliah aku. Dan aku masih pengen ngejar cita-cita aku. Lalu bagaimana dengan anakmu? Aku nggak setuju kalau kamu menggugurkan anakmu. Nggak ada jalan lain. Kamu masih ingin kuliah. Di sisi lain, kamu lagi hamil. Satu-satunya jalan, harus ada orang yang menikahi kamu dan menanggung semua kuliahmu. Mana ada orang yang mau nikah sama aku. Kalau kamu bersedia, saya mau menikahimu. Dan juga saya punya sedikit tabungan untuk membiayai kuliahmu. Tapi mungkin kita hidupnya prihatin. Makasih ya, Mas. Menikah? Ibu benar-benar nggak nyangka. Padahal selama ini kamu begitu ngotot ingin menyelesaikan kuliah. Bukannya kamu ingin jadi wanita karir, bukan jadi ibu rumah tangga? Irma tetap akan kuliah, Bu. Dan calon suami Irma juga sudah berjanji akan mendukung Irma sampai meraih cita-cita Irma. Ya sudah, kalau begitu ibu cuma bisa beri restu. Ibu merasa sayang kalau gadis sepintar dan segigih kamu harus putus kuliah karena tidak ada biaya. Irma juga mengucapin terima kasih sama Ibu. Karena Ibu udah nyelamatin Irma. Mudah-mudahan Irma diberi kesempatan sama Allah untuk balas semua kebaikan Ibu. Ya, ibu percaya kamu tetap akan menjadi anak ibu yang baik. Bisa-bisa bagi waktu ya? Iya, Bu. Mas, udah selesai belum? Yuk sarapan dulu. Iya sayang. Ini satu lagi ya, tanggung. Iya, cepet ya. Aku mau kuliah nih. Ntar pulang jam berapa? Jam 1:30. Aku jemput kamu atau kamu pulang duluan? Enggak, nanti aku mau ke perpustakaan dulu, mau cari bahan untuk makalah. Ya udah, kalau gitu jangan lupa makan ya. Yaudah, dah. Dah. Irma. Wow, lo lucu banget pakai baju itu. Bayi lo di dalam gimana? Pokoknya lagi Hai. nendang-nendang. Lagi ngobrolin apa kalian? Mau tahu aja. Jangan jurus-jurus dong. Saya lagi sedih nih. Sedih kenapa? Ngeliat Irma sama suaminya. Emangnya kami kenapa? Ya, saya ngeliat kamu sama Pak Imam. Saya merasa Pak Imam orang yang sangat beruntung. Dan saya menjadi orang yang sangat malang. Halah, bilang aja kalau cemburu. Yuk, Ir.
Biarlah diriku ini menderita, asalkan dirimu berbahagia. Walaupun diriku ini mencintaimu, tetapi ku rela melepaskanmu. Selamat berpisah kasih yang ku sayang. Mungkin takdir cintaku sampai di sini. Ternyata diriku salah menyangka. Ku kira cintamu hanya untukku. Ku sangka di hatimu hanya ada aku, tetapi ternyata ada orang lain. Biarlah diriku ini menderita, asalkan dirimu berbahagia. Walaupun diriku ini mencintaimu, tetapi ku rela melepaskanmu. Ternyata diriku salah menyangka. Ku kira cintamu hanya untukku. Ku sangka di hatimu hanya ada aku, tetapi ternyata ada orang lain. Biarlah diriku ini menderita, asalkan dirimu berbahagia. Walaupun diriku ini mencintaimu, tetapi ku rela melepaskanmu. Selamat berpisah kasih yang ku sayang. Mungkin takdir cintaku sampai di sini. Foto-foto dulu yuk. Sebelah sini. Iya. Aku ikut dong. Tunggu. Tunggu ya. 1, 2, 3. Nani, coba lihat itu siapa? Itu mama kamu, lagi foto-foto sama temennya. Hati-hati dong. Nani juga mau ikut dipoto sama mama dong. Bentar ya sayang ya. Ayo, main sama adik. Ir, itu suami sama anak-anak lo. Yang mana suami Irma? Yang gendong anak itu? Nggak salah, Ir. Masa kalian gak kenal? Kalau kita bayar uang kuliah, kita kan pasti ketemu sama dia. Kalian jangan sembarangan ngomong ya. Dia itu suami yang teladan. Sementara Irma menyelesaikan kuliah, dia yang mengurus anak-anak. Kalau gue sih ogah, jadi suami cuma ngurusin anak sama rumah. Ya, apaan sih? Udah. Kita foto-foto lagi, Ayo, foto oke? lagi. Ayo. 1, 2, 3. Syukurlah. Selamat ya, Ma. Akhirnya cita-citamu tercapai juga. Iya, ini berkat bantuan kamu juga, sayang. Makasih ya, Mas. Halo, sayang. Halo? Iya, Fer. Aku belum tahu kalau nanti kemalaman, kayaknya sih aku nggak dateng deh. Nanti aku kabar-kabarin ya. Dah. Ada apa, Ma? Itu si Vera bikin pesta perpisahan. Ya udah, kok nggak jalan? Terus anak-anak gimana? Ntar kan aku sampai malam. Ntar anak-anak aku yang jaga, nggak apa-apa. Lagian ini kan hari terakhir buat kamu untuk kumpul-kumpul. Bener. Iya. Ya udah, ganti dong bajunya. Ya.
Gimana pestanya, Ma? Rame? Ya, lumayan lah. Tadi aku kenalan dengan pengusaha kaya. Aku langsung ditawarin kerja di garmen. Oh ya? Iya. Bobo Kamu ya. sedang beruntung, Ma. Begitu lulus, kamu langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi kamu nggak perlu lagi melamar pekerjaan lain. Oh ya, aku sangat bangga dengan hari ini. Ada kamu bobo. Sudah bertahun-tahun, akhirnya cita-cita kamu tercapai juga. Iya, ini kan juga nggak lepas dari usaha dan dukungan kamu, Mas. Iya, besok kita akan memulai hidup baru. Dan kita akan lebih banyak waktu bersama. Aku kangen sekali sama Dek, kamu. bobo yuk, Dek. Tapi aku capek. Ayo, bobo, bobo. Ayo, bobo, bobo. Hai sayang, Mama pergi dulu ya. Udah, Mama. Dah. Kamu mau pergi lagi? Iya, ada tamu dari Korea. Aku tadi pulang cuma ganti baju aja. Tapi kan baru pulang, kok pergi lagi sih? Ya habis tanggung jawab mau gimana? Mau diapain lagi? Kamu gak mikir ya? Demi kerjaan kamu lupain anak-anak dan aku. Udahlah, aku nggak mau debat. Kalau aku nggak kerja, mana mungkin bisa tinggal di rumah kayak gini? Tapi kamu lihat dong mereka. Mereka butuh perhatian. Udahlah, berisik. Ir, Papa. Kenapa dulu aku menikah dengan laki-laki seperti ini? Ma, kita mau makan di mana sih, Ma? Makan di hotel, sayang. Yang makanannya banyak itu ya, Ma? Asik. Iya dong. Papa kalian mana? halo. Yuk. Kok kamu pakai baju ini? Baju yang aku beli mana? Aku enak pakai baju ini aja, adem. Main kenapa dengan baju ini? Kan kita mau makan di hotel, masa pakai baju kayak gini sih? Tadi sangka supir aja. Kamu makan di hotel? Iya. Aku nggak mau makan di sana. Makanan di sana nggak ada yang enak. Terus kamu mau makan apa? Makan di mana? Makan sop buntut aja. Sop buntut. Mana mungkin lagi aku makan di pinggir jalan kayak gitu? Kalau ketemu relasi apa kata mereka? Ya udah deh, kalian aja yang pergi. Aku nggak jadi pergi. Sekarang kamu susah diajak ngomong ya? Kamu atau aku yang susah diajak ngomong? Gara-gara baju aja aku harus ngotot kayak gini sih? Memangnya kenapa? Kamu malu punya suami seperti saya? Karena sekarang kamu sudah manajer. Apa kamu lupa? Saya juga berjasa untuk membantu kamu menjadi sarjana. Enggak, aku nggak lupa. Aku inget semuanya. Makanya aku ngajak kamu berubah. Apa salahnya kita nikmati hasil kerjaku? Saya nggak butuh. Saya sudah bangga dengan diri saya seperti ini. Ma, jadi nggak sih perginya? Tanya papa kalian, jadi pergi apa enggak? Kalau Papa nggak jadi pergi, Nani juga nggak mau pergi ah. Devi juga nggak mau ikut. Kalian kenapa sih? Kok nggak ikut segala? Biarin aja. Biar Nani makan sop buntut sama Papa. Iya, ikut Papa aja. Yaudah, gak usah pergi semuanya. Setiap kami ribut, anak-anak pasti memihak papanya. Aku jadi sedih. Ya maklum, sejak kecil mereka lebih dekat sama papanya. Makanya Ir, lu harus bisa ngambil hatinya Mas Imam. Gimana mau ngambil hatinya kalau apa yang aku kasih selalu direbut? Emang banyak orang yang susah diajak berubah. Kelihatannya menolak. Atau karena minder. Lo harus bisa ngertiin dia, Ir. Aku udah coba segala macam cara. Tapi semakin lama kelihatannya Mas Imam semakin menghindar. Dan menolak hasil kerja keras aku. Yang sabar ya, Ir. Cobalah lo berbicara dengan cara yang berbeda. Misalnya lo ngajak Mas Imam berlibur berduaan. Atau kalau bisa ke luar negeri. Gimana? Ya udah deh. Aku coba ntar. Lo harus bisa bikin hati Mas Imam senang, Ir. Kamu ngapain keluar negeri segala? Ya kan aku dapat hadiah dari relasi 2 tiket untuk ke Singapura. Daripada nggak dipakai kan sayang. Lagian kita juga belum pernah jalan-jalan dari kita nikah. Apa kamu lupa ya? Kalau kamu tuh udah punya anak. Ya ampun, cuma sekali-kali gitu. Anak-anak ada bibi yang ngurus, ada supir yang antar jemput mereka. Mereka itu masih kecil. Bukan cuma fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi kasih sayang, perhatian. Itu yang kurang dari kamu. Kamu asik dengan pekerjaan kamu. Niat aku kan
kan baik. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Ya, karena saya sudah capek menjadi suami seorang wanita karir yang hebat seperti kamu. Oh, jadi kamu nyesal nikah sama saya? Iya. Ya, saya menyesal karena tidak bisa mendidik kamu menjadi istri yang baik. Maksud kamu aku bukan istri yang baik? Iya. Istri yang baik itu kayak gimana? Yang diam di rumah, jadi penurut dan selalu nada sama suami? Iya. Maksud kamu gitu? Jangan kamu harap aku bisa jadi perempuan kayak gitu. Aku punya ilmu dan kepandaian bisa meningkatkan taraf hidup keluarga kita. Kamu berubah ya? Kamu bisa lupa daratan dengan semuanya. Aku berubah. Kamu kali yang berubah. Semenjak aku jadi wanita sukses, kamu jadi minder, iya kan? Kamu yang berubah. Oke, sepertinya kamu tidak membutuhkan suami seperti saya. Sekarang kita jalan masing-masing. Kamu ngomong apa sih? Aku mau ngajak kamu realistis, bukannya mau pisah. Biar saya nggak ngerepotin kamu. Kamu bebas mengejar karir kamu. Dan anak-anak saya yang bawa. Enak aja, nggak bisa. Sekarang anak-anak diurus ibu tirinya. Dan Nani bukan anak kamu. Jangan kamu katakan bahwa saya bukan papanya. Saya menyayangi Nani sama seperti menyayangi Devi. Saya juga sayang sama mereka. Dan saya tidak akan izinkan kamu miliki mereka seorang diri. Kalau perlu lewat pengadilan sekalipun. Baiklah. Saya ngalah. Biar saya tidur di kamar lain, asalkan saya tetap bertemu dengan mereka. Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Engkau perlakukan diriku begini. Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Ku ini suamimu yang harus kau hormati, malah kau perlakukan diriku seperti ini. Engkau asingkan aku, haruskah pisah ranjang? Tidak bisakah kita saling bicara? Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Yang harus engkau hormati, malah kau perlakukan diriku seperti ini. Engkau asingkan aku, haruskah pisah ranjang? Tidak bisakah kita saling bicara? Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Haruskah begini?
begini, mengapa begini, haruskah begini, haruskah begini. Mau pakai daging ya? Enggak. Nih. Yes, kamu? Pakai. Udah selesai belum sarapannya? Nanti Mama terlambat loh ke kantor. Mendingan dianterin sama papa aja. Iya, naik motor. Asik. Benar, kamu bisa antar anak-anak. Kamu kan dengar sendiri kalau mereka memilih ikut saya. Yaudah, aku jalan. Mama jalan dulu ya. Dah. Nih. Masih ada? Udah. Papa aja. Ih. Anak-anak lebih dekat ke dia. Karena dari kecil memang dia yang ngasuh. Dia lebih memiliki hati anak-anak. Kalau saya biarkan, nanti saya bisa konyol. Saya bisa kehilangan anak saya. Kalau itu terjadi, buat apa semua yang saya peroleh ini? Saya mungkin lebih baik mengalah. Mundur sedikit untuk maju selangkah. Apa? Mengundurkan diri? Iya, Saya tidak mau mendengar alasan yang dicari-cari. saya hanya ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, Pak. Nonsen. Saya tidak yakin perempuan karir yang gigih dan cerdas seperti kamu ini mampu mengurung diri di dapur. Suami dan anak saya menginginkan saya untuk lebih betah di rumah, Pak. Ya mungkin saya akan buka usaha kecil-kecilan sebagai pengisi waktu. Atau anakmu ada yang sakit? Oh enggak, Pak, anak saya nggak ada yang sakit. Lalu, kenapa kamu harus berhenti bekerja? Sebenarnya saya juga menyesal, Pak. Tidak sedikit perjuangan dan pengorbanan saya bisa sampai ke posisi ini. Tapi, saya juga tidak mau keluarga saya berantakan, Pak. Suamimu keberatan kalau kamu bekerja. Kalau itu persoalannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya sangat menyesal kamu ambil keputusan ini. Makasih, Pak. Mama masak apa sih, Ma? Masak macam-macam dong, sayang. Buat Nani sama Devi ya? Ya buat papa kamu juga. Asik. Oh ya, Mama masih ada kejutan lain untuk kalian berdua. Kejutan apa sih, Ma? Nah, ini dia. Ini dia kejutannya. Mama kasih lihat. Mana, Ma? Nah, ini dia. Mama punya tiket naik pesawat untuk pulang pergi sama papa juga ke Bali. Naik pesawat? Iya. Hore! Hore! Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Ini mengantar bunga, Bu. Dari mana? Ada kartu namanya. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Ya, permisi, Bu. Ya. Saya dengar dari Vera, sekarang kamu jadi orang rumahan. Selamat ya. Salam kangen. Dodi. Ya ampun, Dodi. Kirain siapa yang kirim? Kemana aja tuh anak? Sebaiknya kita memang harus bercerai. Kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Saya ingin kita cerai. Masa gara-gara terima bunga kayak gini mau cerai? Bukannya kamu senang menerima bunga ini? Udahlah, Mas. Masa teriak-teriak kayak gitu? Daripada kamu berbuat dosa, lebih baik kita cerai, iya kan? Dosa apa? Terima bunga masa dosa sih? Tanya dong sama diri kamu. Sama siapa kamu selingkuh? Mas, ini dari Dodi. Bekas teman kuliah aku dulu. Aku gak peduli siapapun dia. Yang jelas, aku gak mau ribut di depan anak-anak. Biar anak-anak tahu kalau aku nggak selingkuh, tapi kamu yang nuduh aku. Kamu! Mama jahat. Pokoknya oleh-oleh dari luar negeri, Nani nggak mau terima. Mama jahat. Mama jahat. Jadi kalian semua nyalahin Mama gara-gara bunga ini? Iya. Cukup! Aku gak mau ribut di depan anak-anak. Ngerti? Biar anak-anak tahu, biar kalian semua puas.
Lepas! Aisyah. Aku yang ngalah, aku yang berhenti kerja. Gak ada liburan, gak ada damai, dan gak ada pengertian. Semuanya batal, liburan gagal. Batal semua. Aku sudah ngomong sama mereka. Kamu sendiri kan yang menginginkan mereka tahu ketidakcocokan kita. Jadi mereka memilih ikut saya. Kami mau pergi. Pergi, ini rumah mereka juga. Ini rumah kamu. Kamu jangan sekali-kali menghasut anak-anak untuk benci sama aku ya. Aku gak pernah menghasut mereka. Karena mereka punya penilaian sendiri. Kamu tuh lebih mentingin pekerjaan dan bisnis. Aku kerja itu untuk mereka tahu. Mereka gak butuh itu. Yang mereka butuhkan perhatian dan kasih sayang. Ya, dan itu mereka bisa dapatkan cuma dari kamu. Ya, karena itu mereka memilih saya. Dan memang mereka memilih ikut saya. Ikut kemana? Ya ke rumah saya. Memangnya kamu doang yang punya rumah? Anak-anak gak ada yang bisa ikut kamu. Nani bukan anak kamu. Kamu Jadi, Nani anak siapa? Kamu benar-benar kejam, Irma. Aku gak akan memaafkan kamu. Kamu tega menyakiti anakku sendiri. Biarin, dia Nani tahu siapa papanya yang sebenarnya. Dia anak saya. Dan saya akan membawanya. Kamu gak berhak membawa mereka. Ya udah, kamu tanya mereka. Mereka pilih siapa? Ikut siapa kalian semua? Papa. Sudah jelaskan? Ayo, sayang. Ya udah, sana kamu bawa anak-anak. Tapi aku nggak akan rela. Aku akan memperjuangkan mereka sampai kemanapun. Karena mereka milik aku. Nani, kamu gak cium mama? Kamu jangan nakal ya. Jangan lama-lama ninggalin mama. Dah. Hati-hati ya.
Irma, Ya. ini kenalan saya, Bung Tommy. Katanya dia butuh bantuan kita. Kami sudah sangat lama saling kenal. Dulu saya tinggal di rumah orang tuanya, dan saya dijadikan anak angkat. Oh ya Mas, apa kabar? Gimana kabar Ibu? Baik. Syukurlah kalau sudah saling kenal. Cuma barangkali sudah lama tidak bertemu ya. Oh ya, sangat lama. Gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu? Bung Tommy ini sedang membantu grup musik dan rombongan vokal Indonesia ikut festival di beberapa negara Eropa dan katanya dananya masih kurang. Berarti kita harus lihat pemasaran dulu, Pak. Kalau memang negara tujuan festival itu adalah negara tujuan ekspor kita, mungkin kita bisa bantu dari dana promosi atau dari dana pemasaran kita. Oke. Kalau begitu kalian bicarakan saja langsung. Silakan. Mari. Iya. Permisi, Pak. Sungguh, tadinya saya tidak percaya kalau kau itu Irma. Ya, kadang-kadang hidup itu memang penuh kejutan. Sama seperti hidup saya. Tiba-tiba saya jadi seorang perempuan yang tidak ada harganya karena ulah seorang laki-laki yang sedang mabuk. Sekali lagi, saya minta maaf atas kelakuan saya yang dulu. Ya udahlah, yang udah biarin aja. Saya dengar kamu menikah dengan pegawai yang dari kampusmu. Oh iya, dan cuma dia yang mau menikahi saya. Saya bangga melihat keadaan kamu yang sekarang seperti ini. Ya udah, langsung aja. Apa persoalannya? Saya buru-buru, ada urusan pribadi. Iya. Kita makan pakai apa, Kak? Gado-gado lagi, gado-gado lagi. Udah nggak apa-apa, sekarang kamu makan. Enakan di rumah Mama, makanannya ada apa aja. Udah, kamu nggak usah ingat-ingat lagi rumah Mama. Sekarang cepet kamu makan. TV-nya jelek. Udah, biarin aja. Kalau di rumah Mama, TV-nya gede, gambarnya terang. Enak di rumah Mama kan, Kak? Enggak, enak ikut sama Papa. Pokoknya Kakak nggak mau kesana lagi. Mama itu kan udah jahat sama kita. Udah, sekarang pokoknya kamu makan aja, nggak usah banyak tanya. Silakannya. Makasih. Iyanya. Halo. Lagi ngapain kamu? Lagi makan sama Kak Nani. Makan sama apa? Gado-gado. Oh. Nani, kamu gak peluk Mama? Hah? Gak kangen ya sama Mama? Oh ya, nih Mama bawa makanan banyak banget deh. Ada susu, ada chicken nugget, ada sosis. Nah, ini bisa kalian goreng kalau kalian makan. Ya? Oh ya, itu sama TV-nya juga. Mama bawain, nanti minta tolong pasang sama Papa ya. Kamu ngapain bawa TV segala? Dia bisa nonton di sini dengan TV yang ada di sini. Apa salahnya anak-anak ngerasain pemberian mamanya? Udahlah, aku nggak mau berdebat dan aku nggak mau ribut di depan anak-anak. Sebaiknya kamu pergi dari rumah ini. Devi, kamu ikut Mama. Nggak boleh, besok dia sekolah. Aku bisa antar. Devi, kamu mau ulangan kan? Lain kali aja. Ya udah, aku pulang. Nih, kamu tetap nggak mau salaman sama Mama? Nggak mau peluk Mama? Mama tetap Mama kamu, walaupun kita tidak satu rumah. Coba lihat apa yang kamu lakukan. Apa yang kulakukan? Aku cuma pengen dipeluk dan meluk anak sendiri kok. Kamu membuat mereka sedih. Kamu merusak emosi mereka. Sebaiknya kamu nggak usah kesini. Cepat keluar dari rumah ini. Mereka tuh anak-anakku juga. Sebaiknya kamu nggak usah kesini. Kalau hanya untuk menyakiti hati mereka. Sudah cukup hati mereka kamu sakiti terus. Oh ya? Kamu yang menyakiti mereka? Kamu paksa mereka tinggal di tempat kayak gini? Memangnya kenapa dengan tempat seperti ini? Kenapa? Aku punya tempat yang lebih layak untuk mereka. Mereka nggak butuh rumah seperti itu. Oh ya? Kamu yang nggak perlu. Kamu ngerasa malu dan tersinggung karena rumah itu hasil keringat aku, ya kan?
Oke, kamu orang kaya. Oh Cepat ya? pergi dari rumah ini. Asal kamu tahu ya, tadinya aku mengikhlaskan anak-anak ikut sama kamu. Tapi karena sikap kamu yang sombong kayak gini, aku akan ambil anak-anak dengan cara apapun. Ngerti kamu? Jangan mimpi kamu. Mereka tidak akan memilih kamu. Mereka akan memilih saya. Mereka nggak akan mau sama kamu. Dasar orang kaya sombong. Kenapa sih TV ini nggak dipasang sama Papa? TV ini kan dari Mama. Emang kenapa kalau dari Mama? Papa itu nggak pernah suka. Emang Papa marah ya sama Mama? Kalau Papa nggak marah sama Mama, kenapa kita harus tinggal di rumah yang jelek ini? Devi pengen balik ke rumah Mama. Devi nggak betah di sini. Emang kau mau diomelin sama Papa? Di sini sempit, banyak nyamuk. Devi, di mana-mana juga banyak nyamuk. Di rumah Mama nggak ada nyamuk, selalu disemprot sama Bibi Atun. Udah deh, kamu tuh dari kemarin ngomongin rumah Mama terus. Emang gak bosen apa? Yair, ada apa? Ya, anak-anak sekarang hidup serba pas-pasan dan kekurangan. Dan setiap kali aku kasih apa-apa, nggak boleh sama papanya. Kasihan. Mereka pasti sangat sedih. Karena mereka sudah pernah merasakan hidup yang sangat berkecukupan. Iya, aku juga jadi sedih. Imam terlalu memaksakan kehidupan seperti itu sama anak-anak. Mau makan apa? Padahal sekarang, aku bisa kasih kehidupan yang lebih baik sama mereka. Jadi aku punya rencana pengen ngambil anak-anak kembali deh. Tapi lebih baik kamu tanyakan dulu sama mereka. Mau nggak mereka ikut sama kamu? Percuma tanya-tanya, mereka sudah didikte sama papanya. Itu artinya kamu harus sabar. Tapi ingat, jangan sampai kamu lewat jalan pengadilan. Tidak baik. Kasihan anak-anak kamu. Mereka pasti akan sangat sedih dan menderita. Ya kalau saran saya, sekarang lebih baik kamu mendekati anak-anak kamu. Sekali-sekali kau minta izin lah sama papanya untuk mengajak mereka bermain. Imam sangat salah kalau sampai melarang kamu. Karena kamu juga punya hak untuk bertemu anak-anak kamu. Bagaimana? Oke. Aku mau minta izin bawa anak-anak 1 atau 2 malam. Udahlah, ngapain kamu menyiksa mereka lagi? Justru aku membahagiakan mereka. Kamu pikir uang dan rumah bagus itu bisa membuat mereka bahagia? Mereka itu butuh perhatian, bukan harta. Tapi gimana aku bisa nunjukin kalau aku sayang dan perhatian sama mereka? Sementara mereka tidak sama aku. Kamu gak punya hak untuk larang aku ketemu mereka. Aku ini ibunya. Tapi aku berhak melarang kamu menyakiti hati mereka. Emangnya kamu pikir aku ini siapa? Hah? Monster? Aku ini ibu yang ngelahirin mereka. Bukan cuma kamu yang sayang sama mereka, aku juga sayang sama mereka. Baik. Kalau begitu, aku kasih kamu waktu 2 hari bersama mereka. Karena mereka mau ujian. Tapi satu hal, kalau mereka nggak mau, kamu nggak boleh paksa mereka. Makasih. Aku mau itu, Ma. Mau ini? Enak ya sayurnya? Kamu mau apa? Pilih aja, yang mana? Nggak usah, Ma. Ini aja. Ya udah, dihabisin ya. Ayo, kalian istirahat ya. Ma, pasang AC ya, Ma. Ya sayang, nyalain aja. Kamu diem aja. Kenapa sayang? Ini kan juga kamar kamu. Ini kan juga rumah kamu. Mama janji akan selalu nemenin kalian ya. Tapi kasihan Papa sendirian di rumah. Kamu lebih suka tinggal di sana? Nani lebih suka tinggal sama Papa. Boneka Nani, yang dengerin Mama ya. Boneka Gak ada salahnya kalian berdua nginep di sini semalam atau 2 malam. Mama tuh kangen sama kalian berdua, tahu? Nani itu nggak suka di sini. Nani pengen pulang. Nani. Nah, sekarang kamu tidur dulu ya. Tidur dulu.
Halo sayang. Kamu ternyata benar. Anak-anak gak suka dengan pemberian aku. Mulai sekarang, aku gak akan maksa untuk menjemput anak-anak lagi. Tapi kumohon sama kamu, kalau aku kangen sama mereka, izinkan aku ketemu sama mereka. Selama kamu nggak menyakiti hati mereka, kamu boleh bersama mereka sampai kapanpun kamu mau. Makasih ya. Ya udah, aku pulang. Pamitkan pada mereka dan sampaikan salam aku. Irma. Ya? Kamu bisa mengambil hati mereka dengan mengorbankan pekerjaan dan karirmu. Aku udah coba, dan aku gagal. Ya udahlah, Mas. Selamat malam. Devi, kamu kok pulangnya nggak naik mobil? Tumben banget ya. Kamu nggak tahu, papa mamanya itu pisah. Sekarang dia miskin, sekolah aja naik angkot. Oh iya, Dev. Ih, kamu kok sekarang jadi miskin ya? Kenapa sih kamu ikut papa kamu? Mendingan sama mama kamu. Kan jadi enak. Nani? Nani? Udah jangan nangis. Nanti jangan lupa ya, tolong bilang sama orang tua kamu kalau kamu belum bayar uang sekolah selama 2 bulan. Itu harus segera dilunasi, kalau enggak minggu depan kamu nggak bisa ikut ujian semester. Ya? Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Udah jangan nangis. Maafin kita ya. Udah maafin aku ya. Devi, kamu kenapa? Udah jangan nangis ya. Kalian ngapain adik saya? Enggak ngapa-ngapain. Cuma dibilang miskin, ke sekolah aja naik angkot. Emang bener kan? Iya, emang bener. Udah Devi, kita pulang aja yuk. Ya. Kasian deh lo. Kasian. Papa, tadi ibu guru marah lagi. Marah kenapa sayang? Soalnya Nani belum bayar uang sekolah. Jadi nggak boleh ikut ulangan. Kok guru kamu jadi maksa gitu sih? Ya udah, kalau gitu Papa akan cari sekolah baru buat kalian yang biayanya lebih murah. Kalian pindah sekolah ya? Nggak mau. Nani nggak mau pindah sekolah. Terus gimana? Papa nggak sanggup bayar iuran sekolah kalian yang mahal. Itu karena salahnya mama kalian. Kenapa kalian dimasukkan ke sekolah yang mahal? Papa bukan orang kaya. Ngerti? Sabarlah wahai sayang, suatu masa nanti kita bahagia, kubuk derita ini sebagai cobaan kesabaran kita. Kita yakin dan harus yakin Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Asal sabar dan berusaha, tawakal dan jangan lupa berdoa. Tuhan kan mengabulkan. Kubuk derita jadi istana. Oh Tuhanku, kasihanilah kami.
harus yakin Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Asal sabar dan berusaha, tawakal dan jangan lupa berdoa. Tuhan kan mengabulkan. Gubuk derita jadi istana. Oh Tuhanku, kasihanilah kami. Suatu masa nanti kita bahagia. Gubuk derita ini sebagai cobaan kesabaran kita. Berapa lama kamu di kampung? Ya, belum tahu. Di sini juga aku sedih. Mungkin di sana juga aku nggak akan lama. Ya kalau kira-kira kamu nggak betah di kampung, mendingan kamu pulang aja. Di sini ada yang kangen sama kamu. Siapa? Yang jelas, aku. Tapi kamu nggak usah marah. Aku nggak bakalan maksa kamu untuk suka sama aku. Tapi aku akan sabar menunggu kamu. Karena memang aku suka sama kamu sejak zaman kita di kampus dulu. Udahlah, aku nggak mood. Aku pamit dulu ya. Dah. Dah. Devi? Papa, Kak Nani, Pak. Kenapa dengan Kak Nani? Jatuh dari angkot, tadi jalan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita ke dalam yuk. Nani, Nani, Kak Nani, Bang. Nani. Dok, gimana dengan anak saya, Dok? Tenang saja, Pak. Segala sesuatunya sudah kami tangani. Dan sepertinya kepalanya mengalami benturan. Mudah-mudahan saja tidak terjadi gegar otak. Dan kaki sebelah kanannya patah. Permisi. Nani, Nani, bangun sayang. Kak Nani, bangun. Nani, 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 bangun sayang. Nani, Maaf, Nani. Pak. Tolong ditebus resep ini sekalian Bapak urus kamar dan uang muka perawatan. Ini surat pengantarnya. Sebentar, Yesus. Iya. Ayo, sayang. Pak, kenapa anak kecil dibawa ke sini? Bagusnya diantar pulang dulu. Di rumah nggak ada yang jaga, Sus. Ibunya kemana? Anak kecil tidak boleh berlama-lama di rumah sakit. Nanti malah ketularan sakit.
Iya, Sus. Oke. Nanti siang kamu papa jemput ya. Iya, Pak. Tapi jemputnya jangan lama-lama. Kasihan kan Ani sendirian di rumah sakit. Iya, sayang. Dadah, Papa. Ya. Irma, dia kan sudah tidak kerja di sini lagi, Pak. Sejak kapan, Pak? Hampir 4 bulan, Pak. Iya, Hampir 4 bulan. iya. Katanya dia ingin lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarganya. Masa Bapak tidak tahu? Atau dia di perusahaannya, Pak? Perusahaannya? Iya, Irma kan punya perusahaan sendiri, Pak. Masa Bapak tidak tahu? Aku yang ngalah. Aku yang berhenti kerja. Gak ada liburan, gak ada damai, dan gak ada pengertian. Semuanya batal. Liburan gagal. Batal semuanya. Aku sudah ngomong sama mereka. Kamu sendiri kan yang menginginkan mereka tahu ketidakcocokan kita? Jadi mereka memilih ikut saya. Kami mau pergi. Pergi. Ini kan rumah mereka juga. Ini rumah kamu. Kamu jangan sekali-kali berani menghasut anak-anak untuk benci sama aku ya. Aku gak pernah menghasut mereka. Karena mereka punya penilaian sendiri. Kamu lebih mementingkan pekerjaan dan bisnis. Aku kerja tuh untuk mereka, tahu? Mereka gak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang. Iya, dan itu mereka bisa dapetin cuma dari kamu. Iya, karena itu mereka memilih saya. Dan memang mereka memilih ikut saya. Ikut kemana? Ya ke rumah saya. Memangnya kamu aja yang punya rumah? Anak-anak gak ada yang bisa ikut kamu. Nani bukan anak kamu. Kamu? Jadi, Nani anak siapa? Kamu benar-benar kejam, Irma. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu tega menyakiti anakku sendiri. Biarin, biar Nani tahu siapa bapaknya yang sebenarnya. Dia anak saya. Saya akan membawa dia. Kamu gak berhak bawa mereka. Ya udah, kamu tanya mereka. Mereka pilih siapa? Ikut siapa kalian semua? Jelaskan. Ayo, sayang. Ya udah, sekarang kamu bawa anak-anak. Tapi aku gak akan rela. Aku akan perjuangkan mereka sampai manapun. Karena mereka milik aku. Emang gua pikirin? Baiklah. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Terima kasih. Iya. Aneh orang ini. Masa tidak tahu sebagai suaminya? Atau Irma yang aneh? Pulang kampung? Iya, Pak. Kapan Ibu balik lagi ke sini? Ibu nggak bilang kapan baliknya, Pak. Ya udah, kalau gitu kalau dia pulang, bilang ke dia Nani kecelakaan. Iya, Pak. Permisi. Iya. Nani, sayang. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Hah? Kamu gak apa-apa kan? Maafin Mama ya, sayang. Mama baru tahu kamu ada di sini. Mama baru pulang dari kampung nengok nenek. Oh ya, Papa kamu kemana? Papa lagi nganter adik. Permisi ya, Bu. Iya, makasih ya, Sus. Iya. Maaf, Sus. Iya, Kamu Pak. di sini? Aku panik nyari Nani. Aku minta maaf soalnya belum sempat minta izin sama kamu. Soalnya kamarnya tinggal satu, takut diambil sama orang. Nggak apa-apa. Oh ya, Papa bawa jeruk buat kamu. Mau nggak? Mau? Oh ya, Devi mana? Dia di rumah sama siapa? Dia sakit udah 2 hari. 2 hari? Kamu masih lama di sini? Kalau kamu masih lama, biar aku yang ke sana, nanti malam aku balik lagi ke sini. Kalau menurut aku, kamu bawa aja dia ke rumah kamu. Soalnya aku bolak-balik terus. Kasihan dia sendirian. Kalau di rumah kamu kan ada Bibi yang bisa jagain dia. Jangan. Adik jangan dibawa. Ya udah, makan jeruknya. Ya. Sayang. Kamu kenapa, sayang? Mama. Kamu gak apa-apa? Ya ampun.
Panas banget badan kamu. Kita ke dokter yuk, ini bukan cuma flu. Yuk kita ke dokter, cepat bangun yuk. Sini mama gendong. Ya ampun. Suster, tolong ambil darahnya, segera bawa ke lab. Baik, Dok. Dokter, anak saya kenapa, Dok? Sepertinya demam berdarah, Bu. Tapi untuk kepastiannya, tunggu hasil laboratorium ya. Demam berdarah? Iya, saya permisi dulu, Bu. Iya, makasih, Dok. Kamu sembuh ya, sayang ya? Aku minta maaf. Gara-gara aku, anak-anak jadi seperti ini. Ini semua bukan salah kamu, Mas. Penyakit dan kecelakaan itu bisa datang kapan aja. Dan kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya. Tapi aku yakin, kalau Nani dan Devi bersama kamu, pasti mereka akan baik-baik saja. Semua ulah saya. Mas, pada dasarnya kita berdua sama-sama salah. Ya, kalau bisa, jangan sampai kita ulangi lagi. Maksud kamu, kita bisa berkumpul lagi? Oh, enggak. Kan kamu juga tahu, itu udah nggak mungkin. Kenapa, Irma? Habis ngecek pasien kita minta Kamu adalah laki-laki yang baik, malah sangat baik. Tapi disitulah awal persoalan kita. Aku nikah sama kamu bukan karena cinta, tapi aku perlu pertolongan dan kebaikan hati kamu. Tapi dengan perjuangan kita berdua, sampai kita mempunyai 2 anak, seharusnya cinta di antara kita berdua itu bisa muncul. Ya, kamu benar. Tapi begitu aku sukses, kamu seakan-akan ngerasa aku ini saingan kamu. Dan kamu maksa aku narik mundur dengan alasan kalau aku kurang perhatian dan kasih sayang sama anak-anak. Iya, kamu benar. Aku salah. Aku sangat bersalah. Aku nggak mau diajak sukses. Malah menunggu kamu menjatuhkan diri dengan bersembunyi di balik anak-anak. Aku terlalu terburu-buru mengambil keputusan dan menjauhkan kamu dari anak-anak. Dulu mereka memang kurang bahagia karena kamu jarang ada di rumah. Tapi hidup mereka serba berkecukupan. Tidak seperti sekarang, menderita seperti ini. Seharusnya akulah yang menyingkir. Jangan-jangan bukan begitu maksud aku. Kalau disuruh memilih, anak-anak memang memilih saya. Tapi sebenarnya mereka lebih suka tinggal di rumahmu. Kita jangan menyulitkan anak-anak. Hai. Kamu kan sekarang udah sembuh. Kata dokter, kamu udah boleh pulang. Kita pulang kemana, Ma? Ke rumah Mama kan? Sama Kak Nani juga kan, Ma? Iya dong, sayang. Papa juga ikut kan, Ma? Kita jemput Kak Nani aja dulu yuk. Yuk. Ayo, sayang. Halo, sayang. Kak, kita pulang ke rumah Mama. Ke rumah Mama? Kok Papa nggak jemput? Kan kita naik mobil Mama, ya kan, Ma? Udah, sekarang kita siap-siap. Kamu bawa tas kamu sendiri, Mama bantu kakak ya. Devi bisa bawa tas yang satunya, Ma? Ya sayang, pintar. Yuk. Hop, pelan-pelan. Bisa?
Pelan-pelan, sayang. Iya. Mama, Ya? Papa kemana? Papa kapan-kapan baru main ke sini. Jadi, sekarang Papa nggak ada? Mama nggak mau bohong sama kamu. Papa kamu menghilang. Di rumah, di kantor nggak ada. Mama bohong. Mama tuh nggak bohong. Mama udah cari kemana-mana. Kalau kamu nggak percaya, kita cari papa kamu sama-sama. Mama jahat. Mama udah cari papa kamu kemana-mana. Kemana-mana tuh nggak ada papa kamu. Papa kamu yang hilang. Kamu jangan terus nyalain Mama dong. Mama udah capek. Mama sedih tahu nggak? Udah nggak ngerti semuanya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya tahu. Irma cari Bapak. Itu nggak penting. Saya dengar Anda lagi dekat dengan istri saya. Saya cuma ingin menyampaikan pesan. Saya sadar bahwa Irma masih muda, berbakat, dan sayang sekali kalau dia menghabiskan waktunya sama saya. Dan kalau memang Irma memilih Anda, saya minta satu permohonan. Tolong jaga Nani dan Devi baik-baik. Karena saya sangat mencintai mereka. Itu aja. Pak Imam, tunggu. Saya berani dekat dengan Irma karena saya tahu bagaimana keadaan rumah tangga kalian. Tapi kami belum pernah melakukan hal-hal yang sangat melanggar. Dan satu lagi, Irma tidak berniat seperti ini. Kalau memang anak-anak suka tinggal dengan Bapak, Irma berniat menjual semua harta yang ada selama perkawinan kalian dan membagi dua. Dengan begitu Anda bisa memberikan kehidupan yang sama baik. Dan Irma tetap bisa dekat dengan anak-anak. Itu bukan milik saya. Harta itu milik Irma. Permisi. Ya, Ir, ada apa? Kapan? Iya, saya segera ke sana. Pak Imam! Pak! Pak Imam! Tunggu, Pak. Nani kabur. Apa? Nani kabur? Iya, ayo, Pak. Bu. Kenapa kamu kelihatan murung sekali? Saya ketemu dengan Irma, Bu. Sekarang dia sudah menjadi orang sukses dan titip salam buat Ibu. Ibu sudah kira pasti anak itu jadi orang. Kalau kamu ketemu dia, salam aja ya. Iya. Saya punya salah sama dia, Bu. Salah apa? Sewaktu saya pulang dalam keadaan mabuk, saya memperkosanya, Bu. Apa? Astagfirullahaladzim. Teganya kamu. Bu, saya selalu dihantui rasa bersalah, Bu. Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Pantas waktu itu dia mendadak mau menikah. Jangan-jangan waktu itu dia hamil. Apa, Bu? Maksud Ibu dia hamil mengandung anak saya? Iya, Bu. Dan nggak mau tinggal di rumah Mama. Mama udah jahat sama Papa. Nani mau cari Papa. Kemana sih Bi perginya? Hah? Pergi Saya sana? nggak tahu, Bu.
Tadi ada di kamar, tapi ternyata nggak ada. Si Dodi belum datang lagi. Ini dia. Pergi kemana dia? Nggak tahu, nggak ketemu. Kamu cari dong. Kok diam aja? Ya sudahlah, mungkin dia pergi ke arah kota. Ayo. Ayo. Kemana ya perginya? Mbak, mereka mau kemana, Mbak? Mau mencari Nani. Nani kabur dari rumah. Apa? Kabur? Iya, kabur. Nani! Nani? Nani! Nani! Nani, awas! Nani! Mama, Papa. Nani! 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 Nani, kamu nggak apa-apa kan? Nani! 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 Maafkan Nani! Papa, sayang. Nani! Tolong buka siapa aku! Nani! 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 Bangun, Nani! Kau belum kenal siapa? Sabarlah wahai sayang, suatu masa nanti kita bahagia, kubuk derita ini sebagai cobaan kesabaran kita. Kita yakin dan harus yakin Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Hadirnya berbagai drama dan program pilihan di bulan Januari. Kisah serupa tapi tak sama juga dialami oleh Randy, seorang pria pekerja keras, rela banting tulang untuk mencukupi kehidupan keluarga kecilnya. Para peserta berjuang mewakili negara di kancah Asia. Ini dia, Reza, Phil, dan Jirayun. Ya ini dia. Dan kawan-kawan. Mana sehat sebentar, Anda bahagia kan sama pasangan Anda? Orang dibilang gimana? Bisa dong ke jalan. Cukup ini anak tidak tahu apa-apa. Dia tidak harus sayang begitu. Selamat datang di Dangdut Academy Asia 5 Top 6 Konser Show Grup 1 The Voice of Asia. Saksikan semuanya hanya di Citra Dangdut. Dunia dalam genggamanmu. Tiada lagi yang gara-gara aku sudah merenggut kebahagiaan dia. Aku membuat matanya buta. Dengar ada pertandingan, hadiahnya cukup besar, Rik. Cukup besar buat biaya operasi mata cahaya. Fabri, lu harus daftarin gue. Tapi, Rik, perasaan aku gak enak. Lebih baik sekarang aku rumah Riki aja. Ada keseruan apa lagi ya dari Haji Roma Irama dan yang lainnya? Banyak jalan menuju Roma. Bila engkau gagal mencapai cita-cita, coba lagi dan coba lagi. Saksikan Banyak Jalan Menuju Roma Tingkat 2. Tayang setiap hari jam 22 WIB hanya di Citra Dangdut.
Jupri Jali dan Juki, 3 kakak beradik mahir bela diri dan bersosial tinggi. Mending lo lepasin tuh cewek deh. Banyak ngomong lo. Namun, para jagoan Enya itu mendadak lemas dan kurang semangat. Lo siapa sih? Juki. Neng semalam. Saksikan 3 Masketir Jagoannya, Sabtu 24 Januari, pukul 15 WIB, hanya di Citra Dangdut. Ada apa sih sebenarnya? Aku ngerasa hidup ini jadi sial dan gelap. Anak-anak kena musibah, aku kena PHK. Papa harus sabar dong. Namanya juga lagi diuji sama Tuhan, gimana sih? Bukan. Ini gara-gara kutukan orang tua kamu sama kutukan orang tua aku. Ma, tumben papa belum pulang. Papa mungkin lagi ada urusan kali ya. Udah selesai kan bikin PR-nya? Udah, Ma. Udah, Ma. Yaudah, tidur ya. Ditinggal kakak meninggal, Indra diberi amanah untuk mengasuh anak kakaknya. Bisakah mereka berdua akur untuk mengasuh keponakannya?